bahwa ikan gupi itu adalah ketidakstabilan yang stabil ya, nggak bisa. Sekarang kita akan membahas masalah yang paling disukai orang-orang. Apa itu? Hah? Apa itu? Antara teori sama praktek. Teori sama praktek. Nah, kayak sekarang kita ngomong-ngomong gitu kan membahas teorinya gitu. Oh iya, iya. Prakteknya ini di belakang tentunya. Ngomong-ngomong teori, kalau kita flashback sebentar, Nah, zamannya aku awal-awal dulu sama sekarang itu kayaknya literasi sekarang itu lebih Nah, banyak ya gue ya. betul Jadi itu, teori kalau kita berteori di zaman sekarang itu bahannya macam-macam ya gue ya. iya, asal kita rajin aja, pokoknya mau cari di mana aja ada. Mau di Google, mau tanya di forum, di Facebook, di Instagram, di YouTube kayak gini. Iya, mudah tuh ya. Tinggal kita search, cari kata kunci apa, mau Muncul cari semua apa, ya? semua muncul gitu. Kalau zaman dulu, buru-buru orang mau membagikan itu. Iya, iya. Terus saya itu pernah dikasih tahu sama temen dari Bandung. Dulu saking kepinginnya punya literasi yang bagus tentang genetik, gupi. iya, ikan gapi, dibela-belain beli buku harganya jutaan. Nah, Sekarang dibagi gratis versi iya, PDF-nya. tinggal download aja ya. Iya, saya itu kadang-kadang mikir, Iri. walah gitu. Bukan iri saya, tapi ya wis lah. Iya. Tapi biarpun teman-teman biasanya dikasih kemudahan seperti itu, kadang masih apa ya? Teori udah banyak gitu, tapi mungkin kendalanya kembali lagi di bahasa ya. Iya, bahasanya. Kayaknya Literasi yang bagus-bagus itu Kebanyakan bahasa Inggris iya, pakai bahasa asing semua, bahasa Inggris. Nah, makanya kita membantu teman-teman di sini lewat channel ini. Jadi biar mereka lebih jelas. Makanya untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe. Oke. Terus ini apa namanya, teori sama praktek Nah, itu harusnya gimana? Apa teori yang lebih banyak kita dibanyakin dulu teorinya, atau langsung praktek. langsung praktek sambil belajar, literasinya gampang lah, kita pokoknya praktek dulu gitu ya, apa enak ya Bu? Kalau menurut sampean ya Bu? Kalau saya dulu pertama piara ya langsung praktek ya. Pokoknya beli, piara aja dulu. Sambil piara kan kita baru cari tanya-tanya ke teman, terus waktu itu di forum office atau apa itu. Jadi kita belajarnya di sana. Cuman masalahnya dulu itu untuk menanyakan itu kan kayak seperti rahasia dapurnya orang dong. Jarang mau dikasih tahu. Jadi kita lebih mengandalkan ke prakteknya. Jadi kita pengen tahu antara A sama B disilang jadi apa, ya mau nggak mau ya harus Praktek ya gue? praktek. S-cross. Iya. Jawabannya. Oh iya ya. Untuk Sering sekarang ini kan. Mau tahu hasil A sama B apa? Tes cross gitu. Langsung Tes cross, tes iya. saya semua. Kalau sekarang kan enak loh. Kita pengen tahu A sama B, mungkin ada tinggal baca. Oh, kira-kira kalau A sama B ini jadinya C gitu. Enak. Karena kita harus ngasih contoh kenapa teori sama praktek itu harus seimbang, nggak boleh berat sebelah, harus sama-sama dilaksanakan. Oh. Contohnya itu gini kok, misalkan ada satu atau dua ekor ikan, Iya. ya kan? Sama-sama berfenotip panda, Hmm. kepalanya putih, badannya hitam. Fenotip itu tampilannya. Ya, fisik. tampilan Nah. fisiknya. Kalau kita cuman sekedar berteori, ya kan, tanpa adanya pembuktian tes cross tadi, Iya. ya itu bisa dikatakan sama-sama panda dua ekor ikan itu. Ya, Iya karena secara secara tampilan fenotipnya sama. fenotip sama-sama kepala putih, badannya Badan hitam. hitam. Nah, sekarang kan ada yang namanya, kita kenal itu kepala putih, ada yang namanya silverado atau
platinum, ya. ya kan. Sedangkan platinum, silverado sama yang panda yang bener, Ya. yang ada gen muskonya itu berbeda. Nah itu kan kalau nggak dicari tahu lewat praktek kan Pembuktiannya itu. bisa salah kaprah nantinya. Ya, jadi gimana itu untuk praktek itu tetap harus untuk membuktikan ya. Ya tetap praktek itu tetap harus dilakukan. Jadi secara teori mungkin kita tahu itu ikannya panda, mungkin dia mengandung genetik ini, genetik itu, tapi bisa juga kita tahu misalnya dari breedernya ngasih tahu, oh panda saya hasilnya dari ini. Tapi untuk kepastiannya tetap harus Iya. langsung tes cross gitu. Untuk Atau beberapa bulan lalu ya kan, yang sering muncul di medsos itu namanya nih, kalau berteori ya kan, itu namanya red musku. Nah, kalau ya harus dibuktikan itu apakah apakah dia benar-benar Moskow ada gitu. Full red genetiknya red musku. Nah, itu apakah full red tersebut benar-benar membawa gen musku atau tidak? Ya harus dilakukan tes cross. Jadi Ya kan kalau saya membuktikan mikir dia Moskow, membuktikan dia Moskow itu, Moskow kan lanjut bahas pembuktian ini. ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya. Sekedar untuk menjelaskan. Moskow kan dibawa jantan karena gen Moskow itu sifatnya yearling. Nah, ya buktikan aja seperti kita membuktikan jenis-jenis metalhead ya kan. Tinggal kita nge-cross jantan yang dikatakan membawa red Musco tadi dengan betina yang bawa gen snakeskin. Nah, kan mudah itu. F1-nya kalau bener bawa Musco seharusnya ya jantan di F1 jadinya metal snakeskin. Iya. Metal itu kepalanya hitam gitu. Ya, kepalanya hitam. Badannya snakeskin. Harusnya seperti itu. Jadi kalau dia bilang itu red Moscow, pokoknya kalau kita silangkan dengan snakeskin nanti anakannya keluar metal. Ya, harusnya gitu. Kalau anaknya tidak keluar metal berarti dia bukan Moscow. Bukan Moscow. Itu mungkin ya wis anggap aja itu istilah dagang aja, nama dagang. Tapi ya jadi gini apa? Red apa? Ya sebutannya yang paling sesuai, paling pas ya harusnya full red aja, nggak usah embel-embel red Moscow. Ya itu kan bisa jadi salah kaprah. Jadi misalkan karena gini, kalau misalkan Koafu punya full red, ya, dirilis di media sosial, dikasih keterangan dia bawa gen Moscow atau full red yang dari Moscow, red Moscow gitu ya akhirnya. Nah, kalau saya beli ikan itu karena saya penasaran, saya buktikan ya kan, dan ternyata dalam pembuktian ikannya Koafu tadi tidak bawa gen Moscow, kan yang rugi Koafu sendiri nanti. Ya, iya enggak? Secara untuk promosi memang berarti kan kita udah memberikan informasi yang salah. Iya, informasi yang salah itu nanti kan ya sayang lah kan kalau feeder kalau namanya sudah tidak bagus kan jadinya gimana gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman selain teori kita tahu misalnya jenis ikan apakah itu full red atau red Moscow tadi, untuk benar-benar tahu apakah ikan itu sesuai dengan namanya, mau nggak mau tetap kita harus buktikan dengan prakteknya. Ya, praktek. Yaitu tes cross tadi. Iya. Oke. Tes cross kita sebut-sebut terus dari kemarin gue. Siapa tes cross ini? Ya. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Iya. Sudah sering dibahas. Iya. Tadi berarti menurut Mas Anggoro tadi 50-50. Teori 50, praktek 50. Ya 100-100, jangan 50-50. Oh. Ya, harus 100% semua. Menurut Mas Anggoro. Ya, kalau 50-50 kan setengah-setengah. Setengah-setengah. Nanti jadinya setengah hati nanti nggak enak gue ya. Kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya saya masih
pemula atau awal-awal misalnya saya perlu belajar ya, saya banyakin teorinya. Saya baca semuanya, saya tanya-tanya ke teman semuanya caranya gimana, terus baru sambil saya praktek. Mungkin praktek saya sedikit gitu, tapi setelah misalnya ikan saya juga semakin banyak kan, saya lebih banyak prakteknya. Teorinya kan sudah banyak saya kan, jadi teorinya sekarang berkurang, prakteknya bertambah. Dibanyakin. Jadi kalau tadi 100 sekarang 200 gitu ya. Padahal nanti setelah bergeser prakteknya semakin banyak ya, setelah itu nanti teorinya semakin banyak juga. Nah itu ya itu kita semakin tahu, literasi catatan kita semakin banyak. Kan jadi sama kita aja harus nanti mencari lagi semakin banyak. Iya. Jadi hubungannya bolak-balik hubungannya. Oke. Jadi antara teori sama praktek ya tergantung teman-teman ya, mau tergantung banyak teman-teman gimana nanti. Komposisinya gimana, atur sendiri aja. Ya, atur sendiri aja. Terus sekarang kita bahas masalah mencetak ikan gupi yang berkualitas. Tadi kan udah tahu teorinya, udah tahu prakteknya. Sekarang caranya bikin ikan yang bagus, berkualitas gitu gimana? Lah ini kita deskripsikan dulu, kita harus punya pandangan yang sama, pengertian kualitas menurut kita itu yang seperti apa. Iya, berarti kita harus balik lagi ke video sebelumnya ya. Apakah kita sekedar hobi atau kita untuk bisnis? Ya, hobi kita juga dibagi untuk sekedar senang-senang atau bikin baru, atau nantinya kita bikin ikut lomba gitu. Ya, gitu kok. Standarnya lain-lain. Standarnya gitu ya? lain-lain. Nah, itu kan kalau bicara kualitas ternyata macam-macam tadi kan. Kualitas versinya sampean sama kualitas punya saya kan ya lain itu ya. Standar kita harus nanti kita bahas mungkin di video selanjutnya ya. Tapi dikasih contoh sedikit nggak apa-apa lah. Misalkan gini, ada teman kita yang suka ikan non kontes, tapi kan gini kan, ikan yang tidak ada kelasnya di kontes belum tentu ikan tidak berkualitas. Ada loh contohnya jenis-jenis glass belly. Iya. Ya kan, di kontes nggak ada, belum tapi ada kelasnya. Penyuka glass belly itu ya ada gitu. Ya, karena dia tadi mengacunya ke bisnis misalnya. Ya. Jadi dia tetap mengembangkannya. Biarpun ikannya mungkin tidak ada masuk dalam kelas kontes tapi tetap, karena menghasilkan, ya kenapa tidak? Atau karena mungkin teman-teman itu kolektor ya gue ya, jadi segala macam harus punya gitu kan, lain-lain. Jadi gitu, nggak harus ikan-ikan kontes yang disebut ikan berkualitas. Jadi ikan yang tidak dikategorikan atau tidak ada kelasnya di kontes seperti glass belly, nah itu ya menurut teman-teman pecinta glass belly ya itu ikan berkualitas gitu. Ya, tadi kembali lagi ke hobi terus ke bisnis ya. Jadi kalau dia lebih ke hobi ya tetap piara, dia lebih ke bisnis ya karena ada permintaan pasar ya tetap diproduksi, dipiara gitu ya. Terus tanpa kontes gitu. Ya, tanpa kontes. Terus kalau ngomong kualitas itu biasanya nggak lepas sama istilah standar. Sama istilah yang sering disebut teman-teman cendolan atau stabil enggaknya. Nah, ikan yang berkualitas itu paling enggak ya teman-teman bilangnya harus stabil gitu. Ya, untuk teman-teman misalnya yang kan sering rancu ya, stabil seperti apa? Berapa persen itu anak-anaknya? 10%, 20%, 50% atau harus 100% mirip sama anaknya gitu. Ya. Jadi ya benar juga ya. Jadi istilah yang benar itu stabil apa seragam gitu. Ya, seragam juga seragam semua atau seragam 10%? Jadi gini, kalau menurut saya standarnya itu loh. Kembali lagi. Ini asik gini, karena menurut saya ikan gupi itu adalah ketidakstabilan yang stabil. Nah, ini tolong dicatat ini. Ini buat quote ya, quote versi Gapi Perspektif.
Oke. Ikan gapi adalah ketidakstabilan yang stabil. Bagaimana kita ngomong stabil kalau ikan gapi itu sendiri nggak stabil? Contohnya, Bluegrass. bluegrass, iya paling gampang itu bluegrass. Mau keluar redgrass, blau sama bluegrassnya sendiri. Sudah 3 macam. Ada 3 macam dalam satu strain. Iya. Itu bicara warna loh. Belum, Iya. belum nanti bodinya lah, belum ini ekornya lah. Makanya itu. Jadi untuk stabil seragam itu memang standarnya itu hampir tidak bisa dibikin gitu ya. Jadi menurut saya misalnya kalau saya menyilang jenis A sama B untuk menghasilkan 50% anakan itu saya udah anggap itu bagus gitu. Tapi ada yang menuntut sampai 70%, 90% harus sama gitu. Kalau menurut Mas Agoro gimana? Ya, saya sih kembali ke apa yang saya pegang bahwa ikan gupi itu adalah ketidakstabilan yang stabil. Ya, nggak bisa kita bilang harus 70%, harus 80%. Anakan harus 7% mirip sama indukan, ya nggak bisa gitu karena setiap strain itu karakternya berbeda-beda. Betul, berarti standar untuk misalnya bluegrass sama AFR itu pasti beda ya. Ya. AFR mungkin bisa sampai 90% Bisa, lebih sama, Black Moscow 90% Ya, lebih sama. sama. Bluegrass keluar warna lain-lain. Karena kenapa seperti itu ya, itu kaitannya sama pelajaran yang kemarin, fenotip sama genotip. Ya, Oke. karena setiap strain itu genotipnya berbeda-beda. Jadi hal itu yang mengakibatkan setiap strain itu punya yang saya sebut tadi ketidakstabilan yang stabil. Ya, itu masing-masing tiap strain seperti itu, pasti ada kasus-kasus seperti itu gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih belum jelas mungkin bisa melihat ke video yang sebelum-sebelumnya, di sana ada dibahas. Apa itu? Bahasa apa itu? Ya, masalah tadi fenotip, Oh, genotip, ya, fenotip, strain, genotip, S-cross iya. dan lain-lain sebagainya. Saya ini pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Bilang aja udah ngantuk ya. Ya wis, yang pembahasan kita yang gini cukup ya, cukup mewakili ya aku ya. Oke. Oke, sampai sini aja dulu. Oke.